Halo semua, selamat datang di materi mata kuliah konsep sistem informasi dan pengambilan keputusan. Jadi di sini sebelum kita lanjut, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Chandro Parlian Sinaga, MKom. Di sini saya membawakan materi mata kuliah konsep sistem informasi dan pengambilan keputusan. Jadi untuk alamat email dan nomor handphone ada tersedia di sini. Nomor handphonenya bisa sekalian WA. Oke, kita lanjut saja. Untuk evaluasi perkuliahan, absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Jadi untuk gambaran materi kita atau gambaran informasi misalnya seperti ini. Ada data. Datanya ini tidak beraturan, ada AH, SAY, DI, KES, MAS, KULI. Kemudian data tersebut diolah menjadi saya kuliah di Kesmas Undinus. Kemudian ada lagi datanya. Di sini Sumi, Pendidikan Barat 24 TH Perempuan Obstetri. Nah, kemudian data tersebut diolah menjadi identitas pasien rawat inap bagian obsgin di rumah sakit. Jadi semua datanya diurutkan. Kemudian definisi informasi ada menurut Suartini, yaitu data yang dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat memberikan makna kepada yang memerlukannya. Kemudian menurut Siboy, data yang telah diolah dan dianalisis secara formal dan secara benar dan secara acak, secara efektif sehingga hasilnya bisa bermanfaat dalam operasional dan manajemen. Kemudian, menurut Dadan Umar, suatu hasil pengolahan dapat dalam bentuk agregat untuk menghasilkan pengetahuan atau kemampuan. Ciri-ciri informasi yaitu yang pertama, data yang telah diolah mempunyai makna, kemudian menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata, kemudian untuk tujuan tertentu pengambilan keputusan. Kemudian kualitas informasi. Menurut si Jogianto, kualitas itu yang pertama akurat. Informasi yang harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak biasa atau menyesatkan. Akurat juga berarti harus jelas mencerminkan maksudnya. Kemudian tepat waktu. Tidak boleh terlambat karena informasi usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Kemudian relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya, sesuatu yang sangat membutuhkan. Kemudian siklus informasi. Tahapan pengolahan data informasi menjadi informasi. Yang pertama, pengumpulan data. Proses pengumpulan data asli dengan cara tertentu. Sampling data transaksi atau proses pencatatan data ke dalam file. Yang kedua, input. Proses pemasukan data dan prosedur pengolahan data sama dengan urutan langkah untuk pengolahan data yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman atau program ke dalam komputer. Bisa dengan keyboard. Kemudian 3, pengolahan data. Di sini tahapan di mana data diolah sesuai prosedur yang telah dimasukkan, meliputi pencatatan dan masukan. Kemudian yang kedua meliputi manipulasi, mengikuti output, mengikuti distribusi. Kemudian di sini ada tingkatan manajer dalam organisasi. Ada manajer tingkat atas, ada manajer menengah, dan ada manajer lini atau pertama. Jadi tingkatan manajemen informasi seperti ini. Oke, kita lanjut saja. Jadi manajer puncak strategisnya seperti ini ya.
manajer tengah teknisnya seperti ini yang di dalam kolom, kemudian manajer bawah atau operasionalnya seperti ini. Oke, pengertian sistem. Kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berkaitan satu sama lain dalam rangka menciptakan hasil atau tujuan tertentu. Komponen A, input atau asupan, B, proses atau yang selanjutnya output atau keluaran. Kemudian feedback mekanismenya. Kemudian pengertian sistem menurut si Gordon Bell Davis terdiri dari bagian yang saling berkaitan yang saling beroperasi bersama untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua, terdiri dari berbagai subsistem dan sistem ada batasannya. Saling terkaitan antara subsistem atau sama dengan interface jalinan yang dapat berupa masukan atau keluaran. Karakteristik sistem. Yang pertama komponen sistem, kemudian ada batasan sistem, kemudian lingkungan luar sistem. Kemudian yang keempatnya penghubung sistem, masukan sistem, dan keluaran sistem. Kemudian yang ketujuhnya pengolahan sistem, sasaran sistem. Jadi jenjang sistem itu ada beberapa macam juga, ada supremasi sistem, ada sistem, kemudian ada subsistem. Kemudian model sistem yang sederhana. Contohnya seperti ini. Input menuju ke proses, kemudian ke output. Jadi seperti ini. Dari output ada ke sensor, kemudian unit pengendalian standar. Di unit pengendalian ada unit pengaturan. Jadi definisinya misalnya salah satunya menurut si Robert A. Chomsky pada tahun 1995, yaitu sekumpulan fungsi yang bekerja secara bersama-sama dalam mengelola pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan serta pendistribusian informasi. Yang tiga utama sistem informasi. Yang pertama, menerima data, memproses, menghasilkan informasi. D. Simpulannya, kumpulan elemen yang saling berhubungan untuk satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Jadi komponen sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama pemakai atau user, yang kedua tujuan, yang ketiga pemasukan, proses, keluaran. Kemudian yang keempat, data, teknologi atau hardware atau software. Kemudian model prosedur. Ada logika, matematika. Kemudian yang terakhir pengendali. Jadi gambar komponen SI dengan pendekatan sistem. Di sini inputnya ada hardware, software, data, SDM, dan prosedur. Kemudian diproses. Pada saat proses di sini ada pencatatan, verifikasi, klasifikasi, penyusunan, peringkasan, kalkulasi, penyimpanan, pengambilan, pelaporan, dan penyebaran. Jadi dari semua proses ini maka akan dihasilkan output informasi. Jadi sistem perencanaan dalam proses manajemen, yang pertama perencanaan, yaitu informasi untuk perencanaan SD serta arah yang untuk tujuan sistem informasi. Kemudian pengorganisasian, kemudian kepemimpinan, kemudian pengendalian. Jadi konsep manajemen itu ada sebagai berikut. Ada proses pengolahan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif. Kemudian hubungan tingkat manajer informasi seperti ini, seperti gambar. Nanti kalian baca di materi. Jadi pengertian SIM itu serangkaian subsistem informasi yang menghubungkan, yang menyeluruh dan terorganisasi dan secara rasional
terpadu yang mampu mentransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Jadi ini pengertian menurut si George M. Scott pada prinsip-prinsip sistem informasi manajemen. Oke. Jadi di sini masih banyak materinya. Nanti kalian baca di rumah materi yang saya berikan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar ya. Terima kasih.